PRBI Remaja kami, Bapak. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat gerejamu Tuhan, baik di Dadap maupun di Kapuk Tuhan, Kau yang berkati setiap para pelayanmu Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, maupun Tuhan sebagai gembala kami Bapak, hingga ketua-ketua lainnya Tuhan, biar Tuhan yang berkati Tuhan dari keluarganya Tuhan, kesehatannya Tuhan, biar Tuhan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan, biar semuanya berhasil Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Bapak, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau Kau tahu Tuhan, angka COVID Tuhan semakin tinggi Tuhan, tapi kami percaya Bapak, semuanya itu Tuhan akan Kau yang pulihkan Tuhan, Kau yang pulihkan negeri kami Bapak. Ekonomi kami Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan, Kau yang pulihkan segalanya Tuhan. Kau yang berkati negeri kami, Bapak. Kau yang berkati para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapak, buat lingkungan kami, Tuhan, lingkungan gereja kami, Tuhan, lingkungan tempat tinggal kami, Bapak. Biar Kau yang sertai kami, Tuhan, Kau yang lindungi kami, Tuhan, Kau yang jauhkan kami, Tuhan, dari setiap virus, Tuhan, bakteri, penyakit, apapun itu, Tuhan. Kau yang selalu, Tuhan, lindungi kami, Tuhan, Kau yang selalu, Tuhan, berikan kami kesehatan, Tuhan. Biar walaupun, Tuhan, kami hanya di rumah saja, Tuhan, kami mau tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapak. Kami rindu, Tuhan, buat datang, Tuhan, ke gereja-Mu sama-sama, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk bisa sama-sama, Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu lagi, Bapak. Kalau Kau Tuhan tahu Tuhan, pada saat hari ini juga Tuhan, ada teman kami Tuhan, Cici Agnes Tuhan, yang sedang sakit Bapak, biar Tuhan Engkau yang pulihkan Tuhan, Kau yang beri kesembuhan Tuhan, biar apapun Tuhan, segala penyakit yang sedang dirasakan Cici Agnes Tuhan, biar bilur-bilur-Mu Tuhan yang Kau sembuhkan dia Tuhan, Kau yang berikan dia kekuatan Tuhan, Kau yang berikan dia penghiburan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ibadah kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang berkati para pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan kami jauh dari kata sempurna Tuhan. Tapi biar Tuhan semua yang kami kerjakan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan dalam tahta kerajaan-Mu Tuhan. Yang berkati juga Tuhan pembicara kami Tuhan hari ini Tuhan. Kau yang pakai dia Tuhan, biarlah Tuhan apa yang keluar dari firman-Mu Tuhan, biar semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan biar semuanya itu Tuhan bisa menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Yang memulai ibadah kami pada saat malam hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan doa kami Tuhan masih jauh dari kata sempurna Tuhan. Biar Tuhan Kau yang sempurnakan semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita mau sama-sama datang ke hadiratnya Tuhan, kita mau sama-sama puji nama Tuhan, kita mau sama-sama puji dia Tuhan, haleluya. Kita mau angkat satu pujian, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman
sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Kita mau sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Katakan, oh haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, sebab kemenangan-Mu Tuhan. Iman kami mau percaya Tuhan, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi sembah Dia, sembah Dia, panggil namanya, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, buat setiap kasih setia-Mu di dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya.
ku terima sekarang kemenangan darimu, sebab kami mau terima. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Serahkan kepada hamba-Nya. Saya serahkan kepada Ko Andris. Oke, sorry ya. Nah, kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir di tengah setiap kami, Engkau begitu menikmati setiap pujian penyembah-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan, berikan hikmat urapan kuasa-Mu Tuhan, hadirat Tuhan, turun atas kami dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Boleh berikan reaction semuanya? Ya, yuk diberikan reaction dulu. Boleh love gitu. Haleluya. Ya, sip. Oke, shalom semuanya. Nah, hari ini kita boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama sekalipun pada malam hari ini melalui Zoom. Namun kita percaya hadirat Tuhan berdoa setiap kita. Amin. Nah, kita mau berbicara tentang merdeka. Mari katakan sama-sama, merdeka. Haleluya. Ya, merangkul dengan kasih. Nah, ayatnya lumayan panjang. Kita baca Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Disiapkan Alkitabnya, atau dibantu slide-nya. Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Saya baca aja ya karena lumayan panjang. Teman-teman boleh simak semua. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana untuk membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adik seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masihkah hidup ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikku. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripada aku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka aku yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balasan dan sedikit madu, damar dan damar lada, buah kemiri dan buah badang. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut. Karung-karung itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkinkah itu suatu kehilapan? Boleh juga adikmu itu bersiap dan kembali pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan
Lalu orang-orang itu mengambil persamaan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf, ketika Yusuf dan Benyamin bersama-sama dengan mereka berkata ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang yang ke dalam rumah, sembelih seorang hewan dan seekor hewan dan siapkan itu, sebab orang-orang itu makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu makan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutan orang-orang itu karena mereka bawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka yang menjadi sebab dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung itu. Lumayan banyak ya. Kita tetap standby ya. Dalam karung itu pada mulanya itu supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan bermohon kepadanya di depan pintu rumah. Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali uang lain dari kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa menaruh uang kami dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karung. Supaya itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ayat 24. Sesudah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, apakah mereka selamat lagi? Katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, dia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ayat 29, ketika Yusuf menang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya, sayang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarilah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya sendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayatnya lumayan panjang ya. Ini bercerita tentang Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika Yusuf berada di Mesir, diangkat menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Nah, hari ini kita berbicara tentang pernikahan ya, yang singkatannya merangkul dengan kasih. Nah, saya mau cerita sinopsisnya seperti ini. Nah, Yakub itu meminta anak-anaknya untuk kembali ke Mesir untuk membeli makanan, ya, membeli makanan karena saat itu adalah musim kelaparan. Yusuf tidak mengizinkan mereka kembali kecuali membawa Benyamin. Nah, Yusuf mengizinkan mereka kembali kecuali membawa Benyamin, adiknya yang bungsu. Ingat, adik seibu yang bungsu. Yakub merasa berat hati, ayahnya merasa berat hati. Kenapa? Mengizinkan membawa si bungsu. Kenapa? Karena trauma, tidak mau kejadian terulang kembali, tragedi kehilangan anak lagi. Karena dia pernah kehilangan anak, Yusuf. Nah, ketika Yusuf, mereka tidak tahu bahwa Yusuf itu ada di Mesir, ya. Mereka tidak tahu ketika Yusuf bilang, kamu boleh masuk kembali ke Mesir, tapi bawa adikmu Yusuf. Nah, si Yakub itu awalnya, aduh jangan deh, saya udah pernah kehilangan anak. Masa saya mesti kehilangan si bungsu lagi, ya. Yamin, trauma tidak mau terulang kembali. Lalu kakaknya Yehuda menjadi jaminan. Dia yang meyakinkan Yakub akan membawa Benyamin pulang kembali dengan selamat. Nah, akhirnya Yakub menyerah dan mengizinkan mereka membawa Benyamin, ditambah persembahan dan putih untuk memohon belas kasihan kepada pemimpin Mesir itu, yaitu Yusuf, untuk memberikan makanan kepada Yakub, kepada keluarga Yakub. Saudara-saudara Yusuf di sini dikatakan membenci Yusuf. Karena apa? Teman-teman tahu kan ya? Karena iri. Karena mereka cemburu dengan segala keistimewaan yang Yusuf dapatkan.
Dalam perjamuan di rumah Yusuf, Benyamin dikatakan apa? Mendapatkan porsi makanan, dikasih nih, porsinya 5 kali lebih banyak dari saudara-saudara yang lain. Sebetulnya apa? Bukan secara sembarangan. Si Yusuf ngetes adiknya Benyamin, dikasih porsi makanan 5 kali lebih banyak. Sebetulnya itu bukan iseng, tapi dia mau ngetes. Kira-kira masih ada gak perasaan iri kepada saudara-saudaranya itu? Ya, masih adakah saudara-saudaranya punya perasaan yang nggak berubah? Sirik, iri, dengki. Karena si Benyamin mendapat makanan lebih banyak. Tapi dia nyatakan apa? Ya, tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka udah pulih dari rasa iri ya, nggak mau terulang kembali. Nah, dari nats bacaan ini mengajak kita untuk apa sebetulnya? Untuk merangkul orang dengan kasih. Ya, betapa besarnya sekalipun masalah orang lain kepada kita, besarnya kesalahan, buruknya sifat, perasaan yang tidak menyenangkan yang kita dapatkan dari orang lain, ya, bahkan pengkhianatan yang kita terima, sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, sekalipun kita harus diuji dengan berbagai perasaan gak enak. Di sini dijelaskan kita harus tetap memiliki kasih. Amin. Berbuat salah mudah, tapi mengampuni, memaafkan, melupakan, itu sangat-sangat sulit. Saya mau katakan, standar kita tidak menjadi berkat, teladan. Waktu kita tidak bisa menjadi berkat, waktu kita tidak bisa menjadi teladan, waktu kita tidak memiliki kasih, kita belum layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai pengikut Kristus. Bahkan dikatakan menjadi terang di tengah kegelapan. Standar harus lebih tinggi, menjadi terang di tengah kegelapan. Bahkan dikatakan menjadi garam di tengah hambarnya kehidupan dunia. Fungsi garam. Bayangin kalau makanan tanpa garam, ya rasanya hambar. Tapi dengan adanya garam, memberikan rasa cita, rasa makanan. Berfungsi garam, berfungsi terang di tengah kegelapan. Nah, tema hari ini berkata merdeka, merangkul dengan kasih. Kalau kita sudah, negara kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia telah berulang tahun, Dirgahayu ke-76, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang bertumbuh, bukan karena kita sudah bebas dari era perang dengan senjata tajam, dengan senatan, dengan musuh-musuh yang mematikan, tetapi justru sekarang ini adalah era untuk mengisi kemerdekaan. Ya, perang sekarang bukan lagi melawan musuh dalam bentuk fisik. Bukan lagi menghancurkan musuh lawan kita dalam bentuk manusia yang tidak sejalan dengan kita. Tetapi perang yang sekarang adalah menghancurkan godaan dalam diri kita, bukan diri orang lain. Godaan dalam diri kita, yaitu rasa ambisi, rasa egois, rasa keangkuhan hidup, rasa kecuekan kita, kesombongan kita, ya kerakusan kita, keegoisan kita. Bagaimana cara kita bisa mematikan hal-hal tersebut dan kita bisa merdeka, sehingga dengan kemerdekaan itu kita bisa bebas dari segala intimidasi iblis dan kita dapat merangkul yang lain. Katakan merangkul dengan kasih, membebaskan yang terbelenggu, menolong yang sedang kesusahan, membantu mereka yang menderita, bahkan yang dianggap sebagai musuh sekalipun. Itu yang harus kita lakukan. Teman-teman semua, berbuat baik, menolong orang lain, apalagi menolong sahabat kita, orang yang akan sama kita, hopeng kita, itu mudah. Tetapi membantu orang yang kita tidak kenal, bahkan membantu menjadi sahabat orang yang sedang kesusahan, membantu saudara-saudara kita yang kita anggap sebagai musuh. Nah, itu adalah hal yang tersulit. Kalau kita membantu orang yang udah membantu kita nolong sahabat kita, best friend forever kita, itu sangat-sangat mudah. Tapi kalau kita menolong orang yang musuh kita, yang membenci kita, itu sangat sulit. Nah, itulah ujian bagi kita. Kalau kita mau merdeka, artinya kita bisa melepaskan segala keangkuhan hidup, segala keegoisan kita, untuk memiliki kasih, untuk memiliki belas kasihan, favor dalam hidup kita. Sehingga kasih itu tidak memilih, kasih itu adil.
Kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak pilih kasih, tapi tetap kita mengasihi sesama kita. Bahkan musuh kita tersulit sekalipun. Nah, bagaimana Yusuf mempunyai semangat untuk mengampuni? Ini kuncinya. Bagaimana Yusuf punya semangat untuk dapat merangkul saudara-saudaranya? Ini contoh sederhana ya. Kalau kita bicara tentang sahabat kita mau merangkul sahabat kita, itu mungkin sulit. Ya, ini yang sederhana loh. Mengampuni, merangkul saudara-saudara, sedarah dan daging. Maka kita belajar hari ini tentang pribadi Yusuf. Bagaimana Yusuf lebih dulu mengalami pengampunan, dia lebih dulu mengampuni dirinya sendiri, dia lebih dulu mengampuni saudara-saudaranya yang bersalah, sehingga ketika dia sudah mencapai titik penuh dengan kasih, meluap dengan kasih, dia dapat mengalirkannya, dia dapat merangkul saudara-saudaranya ke dalam pelukan sebagai satu keluarga yang utuh. Yusuf tidak menganggap saudara-saudaranya sebagai musuh. Kalau kita menganggap saudara-saudara kita, sahabat kita, rekan kita sebagai musuh, maka ada kesempatan untuk membalas dendam. Tapi waktu kita mengambil rupa sebagai, ya kita pernah disakiti, kita pernah menderita, kita pernah dalam posisi tidak menyenangkan, kita pernah dalam posisi dirugikan, bahkan pernah gak teman-teman, ada istilah kayak begini, lu jual, gue beli. Kalau lu baik, gue bisa lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat, gue bisa lebih jahat dari lu. Pernah nggak teman-teman semua dengar istilah seperti itu? Sering ya. Bahkan mungkin kita pernah ucapin, oh lu baik, gue bisa lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat, lu tunggu tanggal mainnya. Gue bisa lebih jahat daripada setan. Jadi udah setan, lebih setan lagi lah. Nah, tapi Yusuf tidak makan seperti itu. Tidak ada niat dalam Yusuf untuk balas dendam. Sekalipun sangat mungkin dia sekarang menjadi orang nomor 2, pemimpin. Jangan sampai kita terlalu sibuk menilai orang lain sampai kita tidak sempat menguji. Sampai kita terlalu sibuk menilai kelebihan, kekurangan orang lain. Sampai kita tidak sempat menguji diri kita sendiri. Nah, sangat sulit ya, tidak mudah bagi orang yang punya masa lalu yang suram, kecewa, merasa dikhianati, ketidakadilan dan sebagainya. Sulit ya. Tetapi saya mau katakan, sulit itu bukan berarti kita tidak bisa. Sukar itu bukan berarti kita tidak mau. Saudaraku, memang tidak mudah, teman-teman semua memang tidak mudah untuk kita bisa merangkul orang-orang yang mengecewakan. Bahkan kita bisa merangkul dengan kasih kepada musuh kita yang telah mengkhianati kita, yang membalas air susu dibalas dengan air ubi. Termasuk orang-orang yang sudah menyakiti kita, termasuk orang-orang yang mengaku dan merasa sudah diselamatkan pun, anak Tuhan pun tidak mudah untuk merangkul. Ada satu pribadi yang mengajarkan kepada kita itu, kalau Yesus saja mau mengampuni dan menerima kita tanpa syarat, menerima kita apa adanya, masa kita lebih tinggi dari pencipta kita. Kalau Yesus yang menciptakan kita mau mengampuni, bahkan dia tidak berbuat salah, dia mengampuni, dia mau merangkul, dia mau menjadi dikatakan sebagai pemulung, pengemis, dia mau memulung, mau menerima kita apa adanya. Dia mencipta kita loh. Masa kita sebagai ciptaannya merasa diri kita lebih tinggi, derajat kita lebih sempurna, nilai kita lebih tinggi dari refleksi bagi setiap kita. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan, Yusuf sudah memberikan teladan untuk memiliki favor, kemurahan hati, pengampunan, dan dia mengalihkan kasih, kita juga pasti bisa. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan pernah mampu. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah bisa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada pelanggaran kesalahan yang membuat kita ditinggalkan. Kasih Kristus yang membuat kasih itu tetap bertahan dalam hidup kita. Amin. Pengorbanannya yang membuat kita mampu kuat untuk melangkah. Mari, merdeka dari kebencian, merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari iri hati dan dengki,
merdeka dari kekecewaan, merdeka dari akar pahit, merdeka dari pengalaman masa lalu, merdeka dari pengalaman buruk hidup kita. Gantikan dengan kasih Tuhan selalu dalam hidup kita. Kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, kalau hari ini Tuhan percayakan jiwa-jiwa, saya mau katakan, itu adalah upah saat ini, sekarang ini, di sini, sisanya nanti di sorga. Hanya yang sungguh-sungguh merdeka yang bisa rela hidup dalam ketaatan. Saya baca Yohanes 3 ayat 30. Barang siapa percaya kepada Allah, anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang sungguh-sungguh merdeka, yang bisa hidup rela dalam ketaatan. Jika seorang hanya mementingkan dirinya sendiri, orang tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Merdeka bagi diri sendiri artinya mau melepaskan hak kita, belajar sebagai hamba, mau melayani Tuhan dan sesama untuk mengisi kemerdekaan. Ketika kita merangkul orang lain, ketika kita merangkul sesama kita dengan kasih yang murni, dengan kasih yang tulus, bukan berasa karena kita lebih tahu, tapi karena ada belas kasihan, karena ada kemurahan hati, karena ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita boleh memancarkan kasih Kristus. Merdeka merangkul dengan kasih. Lupakan masa lalu, biarkan Yesus berkarya dalam hidup kita alirkan kasih. Bukan kita, tetapi Tuhan yang mampukan hidup kita. Sehingga kita layak disebut sebagai terang di tengah kegelapan. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi teladan-teladan, menjadi berkat. Jadi anak muda yang menjadi berkat dan bukan batu sandungan. God bless you all. Thank you, Ko Andris, buat firman Tuhan malam hari ini. Luar biasa banget. Merdeka, merangkul dengan kasih. Merdeka. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya-tanya tentang khotbah malam hari ini tentang merdeka. Oke, kalau belum saya dulu deh yang bertanya Ko Andris ya. Ya. Ko Andris, ini kan kita temanya merdeka, merangkul dengan kasih ya. Kira-kira ada gak tips-tips untuk gimana caranya merangkul jiwa-jiwa yang mungkin udah lama nggak ke gereja dengan kasih gitu. Contohnya mungkin kita udah tahu kehidupan dia tuh udah mungkin jatuh ke dalam narkoba, free sex dan lain-lain. Nah, itu tuh gimana kok cara pendekatannya? Gimana cara merangkul dengan kasih supaya hidup mereka tuh kembali merdeka dan kembali ke jalan Tuhan? Kira-kira karena kan kita nggak mungkin langsung ngejudge gitu kan. Kok kira-kira ada tipsnya nggak untuk kembali merangkul mereka gitu? Thank you, Andres. Tips sederhana yang bisa saya kasih ya, kita jangan merasa standar kita lebih tinggi dari mereka. Bukan berarti standar kita juga di bawah mereka. Bukan berarti kita sebagai orang yang sok tahu, jangan tampil sebagai orang yang merasa paling benar. Apa? Karena orang-orang yang tertolak, orang-orang yang merasa sakit hati, mereka itu merasa diri mereka tuh lebih tahu. Mereka itu nggak perlu guru. Karena mereka mengambil seperti itu, karena mereka mencari perbedaan. Karena mereka mau mencari dimensi yang lain. Jadi mereka nggak perlu diguruin. Tetapi pribadi yang bisa kita lakukan adalah, jadilah pribadi-pribadi yang mau mendengar. Pribadi-pribadi yang mau mendengar. Cukup jadi sahabat, punya telinga yang lebar, punya pundak yang kuat, dan sebagainya. Punya kasih yang terus kita alirkan. Maka dikatakan korban perasaan, korban dompet. Demi apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa. Bukan berarti kita datang sebagai orang yang dibodohi. Bukan. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang mau mengerti.
kita pribadi yang mengulurkan tangan kita untuk menjadi jembatan, untuk membawa mereka dari gelap kepada terang. Kita menjadi berkat, bukan menjadi orang yang so tahu, bukan menjadi orang yang merasa paling bijaksana, enggak, sama aja. Dia tetap manusia, dia tetap sahabat kita, tapi jangan sampai sahabat ini hilang dalam kegelapan. Anak Tuhan yang hilang dalam kemurkaan. Tapi kita jadi teladan, kita dengarkan keluh kesah mereka, disempilin aja kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang menghargai. Gini, mereka nggak mungkin bisa menghargai orang lain. Toh saat ini mereka sedang tidak bisa menghargai diri sendiri. Mereka merasa semua orang itu salah, gue paling benar. Makanya mereka kadang merasa keras kepala, keras hati. Jadi kita nggak boleh jadi pengkhotbah, tapi kita jadi sahabat. Sahabat orang yang sedang dalam kesusahan, sahabat yang butuh kekuatan. Nah, waktu mereka merasa nyaman, kita bawa mereka kembali kepada Kristus. Jadi teladan, jadi berkat. Di mata mereka, eh, apa orang Kristen itu merasa orang paling sempurna, yang dinilai nggak mau ada cacat dan celah. Jadi orang egois, bukan. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang mau mengerti sama Tuhan Yesus sendiri, pilih apapun golongan, wanita pelacur sekalipun, Tuhan pilih. Karena keselamatan bagi semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Oke, thank you, Ko Andries. Jadi harus jadi sahabat buat mereka semua, kok ya. Dia benar bisa terima apa adanya supaya mereka kembali ke jalannya Tuhan. Teman-teman, oh ini ada dari Jericho. Ada dari pertanyaan dari Jerry. Ko Andries mau nanya, seperti apa yang harus dimiliki anak-anak muda untuk merangkul dalam kasih di tengah-tengah perbedaan yang ada di gereja. Nah, itu gimana tuh, Ko? Kira-kira, Ko? Saya belum jelas perbedaan apa ya, maksudnya ada di gereja ini apa ya, di tengah perbedaan karakter, sifat, apa-apa nih, komunitas, dunia sosialnya, atau apa nih ya, untuk merangkul dalam kasih di tengah perbedaan, di tengah-tengah perbedaan yang ada di gereja. Paling umumnya gini ya, perbedaan mindset, gini ya, mindset ini sama dengan bisa menjadi karakter ya, pola pikir saya bisa membuat karakter saya seperti ini gitu. Misalnya saya menganggap mindset saya gitu lebih baik banyak mendengar daripada uh, uh, banyak berbicara, seperti itu mungkin ya. Mindset kita udah dibilang orang yang terlalu banyak ngomong, misalnya ya, contoh ya, orang banyak ngomong banyak kesalahan, kan beda-beda. Ada karakter orang pendiam, ada karakter orang memang bawel, ada karakter orang ngomong ceplos-ceplos, ada karakter orang maunya dipancing dulu baru ngomong, segala macam. Terus banyak juga pemikiran terlalu pintar, memikir begini, padahal kita simpel-simpel aja. Jadi kadang kita ngomong nggak pakai saringan, langsung hajar, membuat orang tersinggung. Ada orang jaga perasaan, saking jaganya ngomong hati-hati sampai nggak ngomong-ngomong, ada juga. Ya, nah banyak hal mindset, banyak hal karakter dalam diri orang lain. Nah, sebetulnya begini, kita harus, kalau orang lain menerima kita apa adanya, kita harus juga memulai dari kita, diri kita sendiri, menerima orang lain apa adanya. Bukan selamanya hidup kita bisa menyenangkan orang lain. Dan tidak selamanya juga orang lain bisa menyenangkan hidup kita. Saya dengan istri, dengan anak-anak saya ada perbedaan rasa, ada perbedaan sifat, ada perbedaan karakter. Apalagi dengan kita semua orang-orang yang berkumpul dengan karakter pendidikan, background keluarga yang berbeda kan, latar belakang karakter yang berbeda. Kita nggak bisa satu. Nah, cara yang sederhana adalah begini. Terima orang lain apa adanya. Dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala sisi negatifnya, kekurangannya, kita terima. Kalau kita bisa terima, ibarat begini, dalam satu bus, semua penumpang bus nggak boleh jadi kondektur. Semuanya harus sama, mau dokter, mau sarjana, mau mahasiswa, pelajar sekalipun. Kalau dalam satu bus yang sama, ya harus nurut dalam satu bus yang sama, ya kita saling menerima satu sama lain. Coba bisa bayangin kalau semua merasa lebih pintar, maunya jadi kondektur. Itu mobil nggak jalan-jalan. Ya. Semuanya mau jadi pemimpin. Semuanya merasa paling benar, semuanya merasa paling tahu jalan. Ujungnya apa? Nggak jalan-jalan. Kita harus bisa menerima orang lain apa adanya. Kan saling melengkapi, gitu.
Ada fungsi sendok, ada fungsi piring, ada fungsi meja, ada fungsi garpu, semuanya ada. Semuanya sama, punya nilai, nggak ada lebih. Semuanya perfect di hadapan. Ya, benar. Berarti ini kalau dibalikin ke ke Indonesia nih, kemerdekaan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Yes. Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita boleh banyak karakter, boleh beda karakter, tapi Tuhan kita tetap satu, dan tentu juga harus saling mengasihi. Oke, itu dia buat Bung Jerry. Nah, nih kok ada dari Ko Wilson nih kok. Dari Ko Wilson pertanyaannya, bagaimana cara merangkul dengan kasih namun tidak kebablasan seperti hypergrace. Nah, ini gimana nih kok? Kadang-kadang kan mungkin ada beberapa yang ngerangkul terus dan akhirnya udah lu dan dia masih mungkin dalam kondisi dia masih ngerokok kan. Terus akhirnya pas bergaul sama kita dia kesusahan tuh. Akhirnya masih ngerokok, udah nggak apa-apa, gue yakin lu bisa, Tuhan mengampuni, dan akhirnya sampai sekarang pun akhirnya orang teman kita tuh nggak lepas dari dosa itu tuh. Nah, itu gimana tuh untuk menghadapi orang-orang yang hypergas kayak gitu tuh, cara merangkulnya tuh kok. Cintai manusianya, benci dosanya. Jangan pernah benci orang lain, jangan pernah tidak suka kepada orang lain karena karakternya. Ingat, karakter saya pun nggak semua orang lain suka. Ingat, karakter Wilson pun tidak semua orang suka. Sayangi Wilsonnya, benci sifat buruknya, apalagi benci perbuatan dosanya. Kita bisa terima Wilson apa? Kita mau menyelamatkan Wilsonnya, bukan menyelamatkan all package about his life, bukan menyelamatkan seluruh paket dalam kehidupannya. Itu urusannya, kebobrokannya, kelebihannya, itu urusannya. Tetapi sebagai orang yang punya kasih, kita kasih Wilson ketika kita tahu dia sedang menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kita ulurkan tangan untuk menyelamatkan jiwanya, bukan membela karakternya. Nggak mungkin dong Wilson sebagai orang pemabuk, karena kita mau menolong Wilson, kita ikut mabuk juga. Nih Son, gue ikut tetap mabuk sebagai sohib sejati lu. Ya, jangan, dua-duanya masuk neraka itu. Kita samper sebagai orang-orang yang waras, tanda kutip, waras. Bukan sebagai orang-orang yang sakit. Kita harus kuat dulu. Kita terima keluh kesahnya, kita kasih tahu hal-hal yang salah. Sampai kapan? Ada dalam hati kita. Kalau Tuhan udah pilih kita, bukan secara sembarangan. Ada waktunya Tuhan. Waduh, saya udah temen udah lama, saya udah khotbahin, saya udah ajar, saya udah habis akal, udah habis dana segala macam. Kalau rohmu berkata waktumu udah cukup, biarin. Firman itu akan terus bertumbuh. Firman akan terus bertumbuh. Tugas kita apa? Taburin firman. Taburin firman, taburin firman. Biar firman Tuhan itu yang berbuah sendiri. Ingat satu hal yang perlu teman-teman semua tahu ya. Tidak selamanya kita bisa mengubah orang lain. Tugas kita jadi berkat, sampaikan firman, biar firman itu bertumbuh, biar firman itu, Roh Kudus itu yang membawa pertobatan. Bukan saya, bukan Wilson yang membuat orang bertobat. Tugas kita apa? Jadi berkat, jadi teladan, tabur aja firman. Sampai kapan? Sampai waktunya kita udah nyerah, ya sudah. Tuhan akan berkarya, biar firman itu yang bertumbuh, biar Roh Kudus itu yang berubah. Ya, thank you banget Pak Andris. Jadi mengasihi tanpa batas ya kok ya. Terus belajar mengasihi dan memberi. Dan perubahan adalah dari dia sendiri dan juga dari Tuhan. Iya, no limit. Teman-teman nih, ya no limit yang nggak ada batasnya. Benar. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya satu lagi. Mungkin dari Joy Generation, dari Goal, dari RNB mungkin, atau mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya nih. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ibadah kita malam hari ini. Dari Nathanael, apa nih? Oh, Kodap. Oh ya. Shalom Pak Andris, suaranya kedengeran? Halo? Kedengeran suaranya? Kedengeran banget, jelas. Oke, pertanyaanku ini belakangan hari ini aku sempat baca kitab Kejadian, cerita tentang Yusuf juga. Yang aku baca adalah dari kecil pun dari si Yusuf ini lahir kan dia nggak membuat kesalahan sedikit pun sama saudaranya, nggak tercatat di dalam Alkitab gitu kan. Dan bahkan perlakuan baiknya itu kan diberikan sama ayahnya, dikasih ke spesial ke Yusuf sendiri. Jadi ya Yusuf nggak ngapa-ngapain gitu, nggak berbuat jahat sama saudaranya. Nah tapi saudaranya ini jahat sama dia, dimasukin ke sumur lah, dijual segala macam. Nah tapi dari sekian banyaknya perbuatan jahat saudaranya ke Yusuf, dia nggak marah sedikit pun.
Nah itu dan setelah dia jadi penguasa di Mesir juga, dibilang emang kalian telah bermaksud jahat sama saya, tapi Tuhan udah ngerubah semua itu jadi kebaikan. Nah jadi gimana caranya kita bisa punya Yes. mindset yang kayak gitu tuh kok. Jadi kalau misalnya kita dijahatin sama orang, ya kita nggak ngelawan, kita nggak ngejahatin balik dan segala macamnya gitu. Terima kasih. Ya, prinsipnya gini aja sih. Masalah menilai guru, ya. Masalah memberikan nilai itu guru, bukan diri kita. Kita ini kayak murid aja lagi belajar. Kalau kita mau naik kelas, ada tantangan, ada ujian. Terkadang guru berdiam diri ketika murid sedang ujian. Nah, kalau hari-hari ini teman-teman sedang diuji kesabaran, kemurahan hati, pengampunan, ketaatan, pendudukan diri, selalu berpikir gini, ini kita lagi diuji, sang guru lagi berdiam diri. Kita lagi masuk ujian, terkadang guru sedang berdiam diri. Untuk apa? Go to the next level. Level up. Kalau hari ini kita masih diuji, belum kelar, belum lulus. Ada ujian kita mesti lulus supaya naik kelas. Nikmati masa-masa ujian. Jangan nyerah. Kalau nyerah, nggak naik kelas. Kalau nyerah, TK terus. Iman kita kecil terus. Kita go to next level. Kalau hari ini kau sedang diuji dengan kemurahan hati, belum lulus terus. Tapi ingat, masalah itu ada expirednya. Problem, tantangan dalam hidup kita ada masa kadaluarsanya. Nikmati masa ujian. Nikmati masa padang gurun. Ingat, Yusuf tuh nggak diuji terus. Yusuf itu udah melewati masa-masa tidak enaknya. Apa yang didapatkannya? Dia nggak nyangka. Bayangin loh. Teman-teman bisa bayangin nggak sih? Boro-boro jadi wakil presiden lah, nomor orang dua. Di negara Indonesia kayak saya nih, boro-boro saya berpikir jadi wakil presiden tapi apa yang teman-teman tahu? Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir loh. Ibaratnya begini, saya ini nggak punya kepikiran menjadi wakil presiden di Indonesia, tapi Tuhan angkat saya menjadi wakil presiden di Washington DC. Ngeri gak? Di negara lain, bukan di Yerusalem, bukan di Israel, di Mesir, nomor orang kedua. Jadi kayak wakil presiden lah, kayak perdana menteri lah di Singapura. Bisa bayangin nggak? Di Indonesia jangan mikir, masa jadi orang nomor 2 di negara orang lain. Yusuf gak pernah berpikir begitu. Kalau dia nyerah waktu ujiannya kelas, dibuang ke dalam sumur tidak ada air, dijual sama saudara-saudaranya, dijual bekerja di istri Potifar, difitnah, di penjara tapi jadi anak kesayangan. Tuh, bayangin. Masa-masa gak enaknya selalu jadi anak kesayangan. Di rumah Potifar, dia jadi anak kesayangan. Sampai dihianati oleh istri Potifar. Lalu di kepala penjara, jadi anak kesayangan. Sampai kepercayaan kepala penjara. Lalu ketemu lagi juru roti, juru minum. Diingat lagi. Sampai apa? Benih-benih yang ditanam, ditaburkan, dinikmati buahnya. Tuhan yang angkat sendiri. Oh, nggak ada yang akan bisa mampu ngangkat kita. Tugas kita apa? Tabur yang baik. Lakukan dengan kasih. Nanti suatu saat buahnya akan tumbuh sendiri. Ibaratnya begini, saya tidak mengharapkan saya dapat berkat dari Wilson. Misal ya, saya tidak mengharapkan suatu saat Jerry ingat saya, Jerry kasih mobil baru buat saya. Enggak. Tapi suatu saat dengan cara yang tidak terduga-duga, buah yang kita tabur itu, benih-benih yang kita tabur itu akan berbuah pada musimnya. Dengan perpanjangan tangan Tuhan, Tuhan kirimkan malaikat. Tuhan akan kirimkan perpanjangan tangan dengan cara yang nggak kita rekayasa. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 bukan karena keluarganya, tapi karena apa? Kepala penjara. Bayangin, kepala penjara yang promosiin dia. Bisa bayangin nggak? Kepala penjara level, masa yang di penjara bisa jadi orang nomor 2 penguasa di Mesir. Luar biasa. Oke, Itu aja ya, jadi ya prosesnya. Nikmati aja setiap proses. Nikmati setiap prosesnya. Itu mungkin dari Jerry gimana caranya melangkul kasih yang kecewaan kita ya, kembali mungkin itu kali ya mungkin ya kembali yang tadi kau bilang Ko Andris bahwa ya mengasihi itu tanpa batas ya, kita harus belajar untuk mengasihi orang yang kita kasih mengecewakan kita ya, kita harus terus belajar mengasihi gue ya. Yes, no limit. Iya, no limit, tanpa batas, dan belajar ya
kayak seperti kasihnya Tuhan sendiri tanpa batas mengasihi kita gitu. Nggak mudah tapi bisa kok karena kita punya Roh Kudus, amin kok. Ya, dan pasti Tuhan mampukan kita gitu. Oke, teman-teman, itu doang ibadah kita malam hari ini. Ya, Ko Andris boleh tutup dalam doa firman Tuhan malam hari ini kok. Thank you banget buat waktunya. Doa ya teman-teman semuanya. Ya. Bapak, kami berdoa dengan kekuatan kami sendiri, kami nggak akan mampu, dan kami katakan kami nggak sanggup, Tuhan, untuk hidup di dalam dunia yang gelap ini, karena kami bukan dari dunia ini. Kami tidak mau mengasihi dunia dengan segala isinya, karena Tuhan, rumah kami di sorga. Kami adalah cipta-ciptaan-Mu yang akan kembali kepada sorga. Kalau kami masih berjuang di muka bumi ini sebagai bilangan orang yang masih hidup di muka bumi ini, itu artinya ada kesempatan yang Tuhan mau taruh dalam hidup kami. Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan. Oleh sebab itu, harus dimulai dari diri kami sendiri. Kami harus benar-benar menjadi orang yang merdeka. Waktu kami bisa mengampuni diri kami sendiri, waktu kami bisa mengampuni orang lain, melupakan, bahkan memberkati setiap mereka. Tuhan taruh kasih, merangkul dengan kasih dalam hidup kami. Tuhan taruh buah roh dalam hidup kami. Tuhan taruh karakter Kristus dalam hidup kami yang memampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami hidup bukan untuk menyenangkan manusia. Kami hidup bukan untuk manusia, tapi kami hidup sesuai dengan agenda kerajaan sorga. Kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami katakan rencana Bapa tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dengan segala kesombongan, kemampuan, kemunafikan, keegoisan kami. Karena kami jauh daripada sempurna. Kami adalah manusia yang bodoh. Kami perlu Tuhan. Kami perlu tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi terang di tengah kegelapan, untuk menjadi garam di tengah dunia yang hambar ini. Kami percaya Roh Kudus protek perlindungan darah anak domba dan kehidupan kami. Kau yang memimpin kami dari kemenangan menuju kemenangan, favor of God dalam kehidupan kami, glory to glory dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa berkati saudara-saudara kami semuanya yang sedang Zoom maupun yang tidak dapat bergabung, biar kiranya kami boleh hidup menghadapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan sampai garis akhir kami, dan kami tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan dengerin pengumuman hari ini dari PRBI. Oke teman-teman, saya akan bacain warta untuk minggu ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat Ko Andris yang udah sampaikan firman Tuhan tadi yang luar biasa banget ya. Saya yakin semua selain saya merasa sangat diberkati sekali. Amin. Oke, yang pertama persembahan boleh sambil di capture nih, dapat diberikan melalui scan barcode lewat QR code tuh, terus bisa ditransfer juga ke rekening BCA di 7580557893 atas nama Noviana Suhendra. Bukti transfer bisa dikirimkan ke Angel TG di 087886072322. Ya, untuk yang ini hotline COVID-19 ya bisa di-capture juga teman-teman. Buat teman-teman dan keluarga terdekat yang terpapar COVID-19, boleh memberikan informasi ke Satgas. Untuk Dadap ada Pak Tongku di 0812-3170-8032. Untuk Jemaat Kapuk bisa menghubungi Pak Denny di 0815-1087-9519. Oh ya, dukung terus dalam doa. Tadi kita juga udah doain ya, tapi biar kita boleh doain terus buat teman kita Agnes yang lagi jalanin pemulihan setelah operasi, supaya bisa diberikan kesembuhan total dan boleh bergabung beribadah bersama kita. Ya, itu aja warta untuk minggu ini. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini dengan doa berkat. Saya serahkan kepada Pak Andris.
Ko Andres boleh doa berkat. Oke, kita doa berkat ya. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, Tuhan berkati kami satu sama lain Tuhan, atas aktivitas kami, pekerjaan, studi kami, Tuhan buat berhasil. Tuhan, teman-teman kami yang tidak dapat gabung, biar minggu depan boleh bergabung bersama dengan kami. Dan juga teman-teman kami mungkin sedang sakit, kami sepakat berdoa dari tempat kami masing-masing, kami tumpangkan tangan bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang bergumul dalam setiap masalah, berikan kekuatan, jalan keluar bagi setiap mereka. Hidup kami Tuhan, boleh Tuhan memancarkan kemuliaan. Keluarga kami boleh dekat itu. Terima kasih dasar kepada Allah. Mari arahkan pandangan kita kepada Allah yang memberikan berkat kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kasih karunia, urapan, Roh Kudus turun bagi setiap kita. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan, I bless you all. Men, oke kita foto dulu ya.